siang malam saya dengan istri pergi ke rumahnya Bapak Abel. Ya, saya bilang karena jam-jam macet, ya sekitar jam 7 lewat, kita naik motor saja. Jadi kami berdua naik motor ya, 1 jam lebih ya. Jadi nostalgia ya, mengingat masa-masa dulu di Palu gitu ya. Jadi Bapak Abel tanya, kok naik motor? Selama dia tidak bawa dempet-dempet sama saya ya. Kalau naik motor begini kan kita rem dikit Pak, dia lagi ya kan? Kalau naik mobil kan gak mungkin kita colek dia begitu ya. Kalau naik mobil masing-masing punya. Jadi saudara ada Bapak Galamba di sana, jadi kami berangkat naik motor sampai tengah malam. Nah, waktu pergi itu Mama Butet bilang begini, Pak jangan lupa bensin sudah mau habis. Saya bilang nanti pulang dari rumah kalau kita isi bensin. Tahu-tahu waktu kita pulang tengah malam itu kita asik ngobrol, lupa, ya kan? Di tanah tinggal, saya bilang habis bensin. Mau, saya bukan habis bensin. Panik kita, nggak ada orang, ya kan? Jauh kan dari situ mau ke pom bensin. Lagi saya buka tutup tangki, lalu kemudian saya nyalakan senter HP, lihat habis. Nah, kita lagi diskusi kira-kira siapa yang mau bantu kita atau mau ditelepon. Tiba-tiba ada 2 anak muda lewat, ya. Terus dia mampir, dia bilang mau berapa? Habis bensin ya? Iya mas, saya bilang habis bensin. Ya udah, nanti kami yang stop. Iya, stop kami berdua. Saya bilang, Mama Butet bilang kami berdua nggak apa-apa. Dia stop begitu ya, dan sangat jauh, hampir saya di dekat Mall Exchange. Dan lumayan jauh dari kawasan Tanah Tinggal sampai di Exchange itu. Tapi mereka stop begitu ya. Lalu mau dikasih duit dia nggak mau. Ya, jadi ini pengalaman saya dulu waktu berapa tahun lalu di Pamulang, habis lihat rumah, saya pulang, kemudian habis bensin, ada anak pan, ya, anak pan tahu kan? Itu dia dorong begitu ya, agak jauh sampai di daerah Ciputat, ada pom bensin di situ. Pas saya kasih 20.000, iya Pak, segini aja harus dibayar, dahsyat gitu ya. Jadi saudara, kami isi bensin di dekat Mall Exchange, di situ ada warung. Kemudian setelah isi bensin, saya lihat ini kayaknya agen, ya kan? Agennya L dengan siapa? Dengan si Farel gitu ya. Saya bilang, Mas, jual nggak apa? Coki-coki yang ada kartu Pokemonnya? Habis Pak, tapi kartunya ada sih. Oh ya, kalau Bapak mau ambil tadi dikasih habis segitu ya. Makanya tadi Oma sudah bareng sama cucu-cucu ya, Opa air sebab desa air sama segitu. Saudara, peristiwa yang saya cerita tadi kecil, tapi itu sebenarnya punya makna yang dalam. Saya bayangkan kalau misalnya tidak ada yang stop, lalu kami jalan, itu kan jauh. Saya bisa kurus, Mama bisa kurus begitu ya. Tiba-tiba kami datang ke sini langsung gitu ya. Hanya karena jalan berapa kilo itu, dorong apa? Mama Butet bilang, saya nggak mau dorong, saya naik, kamu yang dorong. Astaga. Saya bilang dulu kamu sangat sangat mendukung saya ya. Selalu saya yang diutamakan sekarang gitu ya. Saudara, kecil tapi punya makna ya, dalam bagi saya ya. Saya renungkan kebaikan Tuhan itu ada di mana-mana. Makanya dulu saya pernah menyinggung perkataan Bapak Agustinus, Bapak Gereja. Kebaikan Tuhan itu terinterkoneksi dari satu sudut ke sudut yang lain. Itulah yang disebut dengan kasih karunia Allah. Dan di mana kita hidup ada kemurahan Tuhan yang turun. Makanya dari situ saya tidak berpikir ya mau saya tinggal di Ciledug, mau saya melayani di Gloria, di mana-mana ada kasih dan kemurahan Tuhan yang turun. Kita terkoneksi, terhubung dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Makanya selalu ada doa, pray terus begitu ya. Doa supaya kemurahan Tuhan itu terkoneksi dengan kehidupan kita. Hari ini kita mau memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama, kenaikan Yesus ke surga adalah tanda bahwa Dia penyelamat, juru selamat. Dia naik ke surga setelah Dia mati, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Tanda bahwa Dia adalah penyelamat.
surga. Nah, itu yang pertama. Kenaikan Yesus ke surga tanda bahwa Dia adalah penyelamat sejati. Yang kedua, Dia adalah pemenang dan sekaligus juga penguasa atas dunia ini termasuk maut. Saya kira ini perlu ditekankan ya. Soal Dia adalah pemenang, saya kira kita paham. Tapi penguasa artinya begini. Kalau saya menguasai Felix, ya katakanlah kami punya kesepakatan, lalu kemudian dia tidak memenuhi perjanjian, dia menyerahkan diri, saya kerja sama Pak Bin karena saya tidak memenuhi janji saya. Jadi kalau pada zaman dahulu disebut budak, sepenuhnya berada di tangan majikan. Jadi Felix dalam kekuasaan saya, apa yang saya inginkan dia harus patuhi. Nah, sekarang Yesus berkuasa bukan saja atas dunia ini, tetapi atas maut. Artinya, maut itu takluk sama Tuhan. Maut di sini adalah salah satunya kematian. Jadi kematian itu sekarang ada dalam kekuasaan Tuhan. Dan itu tidak bisa kita dapatkan di mana-mana. Konsep tentang kekuatan Allah yang begitu dahsyat sampai kepada ruang kubur itu dikuasai oleh Tuhan. Saya dulu pernah menjelaskan kenapa kematian harus ada lagi, kan Yesus sudah bangkit. Saudara, hukum Tuhan tidak akan pernah berubah. Sekali Tuhan memberikan hukuman, maka tidak ada yang bisa mengubahnya. Kecuali kalau hukum Tuhan masih dalam proses pemberitaan. Misalnya Niniwe, Yunus diperintahkan oleh Tuhan untuk menyampaikan hukuman bagi Niniwe. Nah, Yunus menyampaikan itu dan tanpa disangka-sangka raja dan rakyat Niniwe bertobat. Lalu Allah mengubah berita hukumannya. Dia bilang kepada Yunus, Yunus pergi sampaikan bahwa hukuman tidak jadi dilaksanakan bagi mereka. Nah, itulah persoalan bagi Yunus, dia tidak rela. Dia bilang Tuhan mereka jahat, harusnya mereka dihukum, tapi mereka bertobat kepada Tuhan. Yunus lari ke Tarsis. Dia tidak rela untuk menyampaikan berita anugerah kepada Niniwe. Lalu dia lari, tapi ceritanya adalah Yunus dilemparkan dari kapal. Dia masuk ke perut ikan selama 3 hari. Sesudah itu dia dimuntahkan kembali. Dia sadar bahwa dia tidak boleh lari. Makanya dia pergi kembali ke Niniwe menyampaikan berita anugerah dari Allah. Tetapi kalau sudah jatuh, nggak bisa berubah. Ketika Adam dan Hawa diperintahkan untuk memakan semua makanan di Taman Eden, tapi satu yang ada di tengah-tengah yaitu buah dari pohon kehidupan, jangan kamu makan. Akhirnya mereka makan, lalu hukuman Tuhan dijatuhkan. Karena sebelumnya Allah mengatakan jika kalau kamu makan, kamu mati. Pertanyaannya, apakah sesudah Adam dan Hawa makan lalu mereka mati? Tidak. Dengan demikian apakah hukuman Tuhan dibatalkan atau Tuhan yang terjadi? Tidak. Kematian walaupun tidak terjadi saat itu merupakan peristiwa abadi yang terjadi sampai Yesus datang kembali. Jadi ketika Yesus datang sebagai penyelamat, dia bukan membatalkan hukum Allah tentang kematian, melainkan mengkreasi kematian, menaklukkan kematian menjadi jalan yang baru. Kematian sebagai jalan buntu menjadi jalan yang baru. Itulah sebenarnya rasa syukur dari orang Kristen. Makanya beberapa gereja ketika mereka menyampaikan ucapan duka, mereka tidak mengatakan turut berduka cita, telah dimuliakan, ya, sebagai ungkapan bahwa Yesus menyelamatkan orang dalam kematiannya. Karena itu beberapa gereja menyebutkan telah dimuliakan. Tapi bagi gereja-gereja yang dari barat, Indonesia Barat, menolak itu. Wah, yang dimuliakan kan